ada yang masih bersekukuh. Tidak ada pemalsuan makam karena para wali, orang-orang besar itu makamnya banyak. Jadi teringat sama Pak Dr. Sugeng Sugiharto saya. Program Kartu Pintar ini agaknya kurang efektif. Karena apa? Nampaknya tidak sedikit dari saudara-saudara kita, mohon maaf, yang kurang pintar. Kalau yang ditemukan belakangan ini itu adalah perubahan identitas dari tokoh yang dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan tentunya tak bosan saya memohon dukungan serta doa dari Anda di dalam mengulas berbagai hal, terutama terkait dengan sejarah dan terutama lagi berkenaan dengan pelurusan sejarah. Karena hal yang seperti ini memang tidak mudah dan tentu ada risiko di baliknya. Namun bagaimanapun kami akan tetap berusaha semampu kami, karena menurut hemat kami ini adalah bagian yang memang harus disampaikan. Jikalau tidak, hancurlah sudah pondasi kesejarahan bangsa ini. Tapi dengan catatan semampu kami. Nah, pada edisi kali ini saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan pandangan dari bagian saudara kita yang lain yang masih menganggap bahwa apa yang kami sampaikan ini hanya bagian mencari heboh-hebohan. Bahkan ada yang masih bersekukuh tidak ada pemalsuan makam karena para wali, orang-orang besar itu makamnya banyak. Hal ini sudah pernah kami ulas ya. Hal ini sudah pernah kami ulas. Lah disinilah ya. Jadi teringat sama Pak Dr. Sugeng Sugiharto saya. Program Kartu Pintar ini dalam candaan beliau di kanal YouTube-nya agaknya kurang efektif. Karena apa? Nampaknya tidak sedikit dari saudara-saudara kita, mohon maaf, yang kurang pintar. Ini terpaksa saya sampaikan. Kenapa? Karena ternyata setelah saya amati baik itu di kolom komentar ataupun tanggapan-tanggapan dalam kanal-kanal YouTube, itu kok tidak bisa memilah atau memetakan satu persoalan. Persoalan jika tidak dipetakan maka akan membias kemana-mana sehingga tidak akan ketemu juntrungannya. Karena mungkin ya mohon maaf, bukan karena nggak pintar, mungkin karena fokusnya terlalu mencintai sehingga tidak ada celah di dalam pemikirannya untuk memetakan suatu persoalan. Sederhananya kalau saya ambil contoh, umpamanya langsung kepada pemalsuan kuburan. Ini yang dimaksudkan perubahan identitas pada sahibul makam, pada ahlul makam, pada almarhum yang dimakamkan di situ. Contohnya, biar lebih mudah, makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat di Jejeran, Bantul, Jogja, itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, padahal datanya jelas. Lalu makam KRT Sumudiningratnya sendiri itu dikatakan berada di Lamper Kidul. Apakah ini perbedaan, bro? Monggo. Sementara sumber yang digunakan oleh pihak keluarga besar Hamengkubuanan, termasuk oleh Ustadz Yasir atau juga dari Peter Carey, itu naskah-naskah primer. Sedangkan yang digunakan oleh pihak lain, katakanlah dari pihak Abah Lutfi biar gampang, itu dari mana kita tidak tahu. Dari yang biasa disampaikan, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh seorang Habib, beliau menggunakan data mimpi. Istilah lainnya itu rongsen kuburan. Lah, terkait dengan data mimpi ini atau sumber mimpi ini juga bahkan dibukukan, dibuat tulisan oleh seorang sejarawan.
sarjana sejarah sepengetahuan saya yang pernah saya ungkap di sini. Bagaimana bisa dikatakan perbedaan? Ini jelas menggunakan data valid yang primir, sementara ini katakanlah menggunakan data dari rongsen kuburan. Ini jelas satu penyimpangan. Kenapa? Secara metodologi saja sudah tidak memenuhi unsur. Mencari tokoh-tokoh lama, menelusuri tokoh-tokoh lama, tentu dengan bukti-bukti, entah itu tulisan, entah itu secara arkeologi atau secara artefak dan sebagainya. Bukan dengan cara terawangan. Kalaupun mungkin saja bisa dengan menggunakan ilmu terawangan, tetapi secara ilmiah tidak bisa itu diakui sebelum ada bukti-bukti material. Saya punya sahabat yang dulu bekerja di LIPI. Memang ketika melakukan penelusuran, ada kalanya sahabat ini menggunakan jasa orang pintar lah, jasa dukun. Dukun itu konotasinya pada zaman dulu baik, sekarang jadi nggak baik. Menggunakan orang pintar lah yang umum. Tetapi untuk membuktikan secara ilmiah dari petunjuk awal secara terawangan itu baru diteliti secara empiris. Dari bukti-bukti empiris inilah kemudian disusun data-data yang ada. Itu baru namanya satu penelusuran. Tanpa mau mengecilkan disiplin ilmu yang disebut terawangan, rogo sukmo, wa ma'azbahadzalik itu ada. Hanya saja siapa yang melakukan. Sebab tanpa fakta-fakta empiris, semua orang akan bisa mengaku bisa menerawang. Contoh umpamanya, dengan dasar-dasar mimpi, berapa banyak orang yang mengaku telah bermimpi ketemu Rasulullah, diberi pesan begini. Faktanya, kembali kepada persoalan inti, yaitu antara pemalsuan makam dengan makam wali banyak. Walaupun ini sudah pernah kami ulas, tetapi kami akan pertegas lagi. Karena apa? Karena yaitu tadi, mungkin kalau meminjam istilahnya Pak Dr. Sugeng, kartu pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kurang efektif. Mohon maaf, bukan saya merendahkan, tapi realitasnya seperti itu ya. Makam wali banyak, kita ngambil contoh yang umum, umpamanya Mbah Soleh ya, Mbah Soleh yang disebut sebagai santri dari Sunan Ampel. Tahun lalu pas tanggal 25 Ramadan saya ziarah di sana. Itu kan tidak berubah ya Mbah Soleh. Siapa Mbah Soleh? Murid Sunan Ampel. Tidak menjadi Mbah Soleh muridnya Sunan Bonang. Jadi walaupun makamnya ada 10 orang yang sama, benar atau tidak wallahu a'lam. Berikut juga umpamanya Sunan Bonang. Setidaknya yang umum makam Sunan Bonang itu ada 2 yang diyakini. Yang pertama yang masyhur yaitu di Tuban, satunya lagi di Bawean. Mana yang paling benar? Ini tinggal melakukan penelusuran secara arkeologis dan disiplin ilmu kesejarahan. Hal yang berbeda dengan konteks KRT Sumudiningrat dan yang lain-lainnya adalah identitasnya. Sunan Bonang yang dikatakan dimakamkan di Tuban yaitu Sunan Bonang Maktum Ibrahim putra Sunan Ampel. Sunan Bonang yang berada di Bawean makamnya itu juga sama, orang yang sama, tapi makamnya 2. Di sini Mas Bro perbedaannya. Dan hal lain juga sahabat-sahabatku sekalian, saya mendapatkan kiriman tulisan dari Terah Hamengkubuwono II yaitu Raden Rashid, di mana beliau juga turut memprihatin atas hal-hal seperti itu, sehingga beliau mengirimkan satu tulisan yang menurut saya ini baik untuk kita cermati bersama. Beliau memberi judul Perbedaan Kasus Makam KRT Sumudiningrat dengan Makam Aulia Lain yang Lebih dari Satu. Konteksnya beda antara banyaknya makam para aulia di Jawa yang berbeda, yang berada lebih dari satu tempat, dengan kasus makam dalam tanda petik ganda KRT Sumudiningrat Panglima Geger Sepehi. Sebab apa? Hal tersebut disebabkan karena keletakan makam Sumudiningrat Panglima Geger Sepehi didukung banyak sekali data-data primer sesamaan, antara lain Babat Bedahing Ngayogyakarta, Babat Ngerengreng, Babat Sepehi, Koran Era Kolonial, dan lain-lain yang menyatakan bahwa letak makam beliau ada di jejeran Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan terkait banyaknya makam aulia di Jawa yang lebih dari satu, itu disebabkan karena memang riwayat pemakamannya masih simpang siur.
Kalaupun ada datanya, namun sudah tidak sezaman. Belum lagi bahwa sebagian hanya diklaimkan sebagai makom dalam kurung petilasan dan bukan makam dalam pengertian kuburan. Jadi ini pernah saya ke suatu tempat ya di daerah Cilacap. Saya katakan ini kok dikatakan makam si ini, oh ini makom Pak, maksudnya makom bermakna tempat ya, kayak makom Ibrahim gitu. Oh tetapi kok dibuatkan nisan? Mestinya kan tidak, kalau memang beliaunya pernah tirakat di sini, khalwat di sini, ya nggak perlu dibuatkan nisan. Tapi kata penjaganya biar lebih sakral. Saya lanjutkan, dan bahkan meskipun makamnya lebih dari satu, namun identitasnya jarang ada yang ganda. Ini kan sama dengan apa yang saya katakan tadi. Sebagai contoh adalah Pangeran Benowo. Meskipun petilasan beliau banyak, akan tetapi semua sepakat bahwa beliau adalah putra Sultan Hadiwijaya _ Joko Tingkir. Contoh lain adalah Sunan Kalijaga. Meski petilasan beliau banyak, tapi semua sepakat bahwa beliau adalah putra dari Raden Sahur Temenggung Wilwotikto. Namun tidak demikian dengan KRT Sumudiningrat, di mana aslinya adalah pribumi Jawa, Trah Mataram dan Wali Songo. Namun dibelokkan menjadi bermarga bin Yahya. Bahkan terkait silsilah KRT Sumudiningrat yang bukan dari marga bin Yahya juga didasarkan pada data primer zaman dalam kurung serat sarasilah leluhur Inka dan Nurjan yang terakhir kali selesai disalin dalam kurung bukan dibuat, jadi disalin ya, disalin pada 28 Februari 1899. Ini disalin dari naskah sebelumnya 1899 garis miring masih pada abad yang sama dengan peristiwa Geger Spehi. Belum lagi data-data serat kekancingan darah dalam dari para anak keturunan KRT Sumudiningrat yang diterbitkan oleh lembaga yang otoritatif, yaitu Kawedanan Darah Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, jelaskan sahabat-sahabatku sekalian di sini ya, mohon maaf saya bukan menggurui, dan saya juga yakin dan Rasid tidak bermaksud untuk juga menggurui, tapi memberikan perincian-perincian supaya kita lebih mudah memahami suatu persoalan yang harus dicatat. Antara perubahan identitas yang kemudian menjadi pemalsuan dengan banyaknya makam seorang tokoh itu berbeda. Sekali lagi, kalau yang terjadi belakangan ini atau yang ditemukan belakangan ini itu adalah perubahan identitas dari tokoh yang dimakamkan. Bukan karena satu tokoh dengan identitas yang sama makamnya ada di beberapa tempat. Semoga bermanfaat dan semoga pula kartu pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa melahirkan generasi-generasi pintar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.